Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bimbingan konselor ingin menyampaikan materi diskusi kami yang berjudul kapasitas empati. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ariana Purnamata Aprianisti, NPM 17110013, dan saya di jurusan bimbingan konseling, dan saya kuliah di STK IPP Bandar Lampung, dan berserta rekan-rekan saya yang ingin menyampaikan tentang materi tersebut. Pertama-tama yang membahas materi tentang ini Elja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Kutarisa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian empati. Kata empati dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani kuno. Empati yang berarti kasih sayang atau gairah fisik. Ini pada gilirannya berasal dari en dan passion atau penderitaan. Istilah dari diadaptasi oleh Hermann Lotz dan Robert Vincent untuk membuat kata Jerman feeling into. Ini dijelaskan untuk pertama kalinya dalam bahasa Inggris oleh kritikus dan penulis Inggris Vernon Lee yang menjelaskan kata simpati dengan perasaan dilaksanakan hanya ketika perasaan kita masuk dan diserap ke dalam bentuk yang kita rasakan. Menurut Zoll dan Ens 2012, empati dapat diartikan sebagai kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan pada situasi tertentu. Terus empati pertama kali diperkenalkan oleh Thich Nhat pada tahun 1909 sebagai terjemahan bahasa Inggris dari kata bahasa Jerman yaitu Einfühlung, di mana aslinya digunakan dalam pelajaran estetika untuk menggambarkan hubungan antara seseorang dengan sebuah benda seni. Selama abad 20-an, istilah ini lebih diterapkan pada hubungan antar manusia. Dengan kurang lebih dua penekanan yang timbul, salah satunya mengacu pada komponen afektif empati dan lainnya mengacu pada komponen kognitif empati. Empati merupakan salah satu bentuk emosi kesadaran diri selain rasa malu, rasa cemburu, rasa bangga, dan rasa bersalah. Menurut Darwin, emosi-emosi tersebut berasal dari perkembangan kesadaran diri dan melibatkan penguasaan peraturan dan standar. Matt dan Eisenberg tahun 2000 menyatakan bahwa empati merupakan kapasitas mengambil peran orang lain dan mengadopsi perspektif orang lain dihubungkan dengan diri sendiri. Para peneliti lain menyebutkan empati dengan mengacu kepada kemampuan kognitif untuk memahami kondisi mental dan emosional orang lain. Dengan kata lain, empati melibatkan kognisi. Dalam bidang klinis, empati didefinisikan dalam beberapa macam. Misalnya Rogers tahun 1959 mengatakan bahwa empati berguna untuk memahami kerangka internal orang lain dengan akurat dan dengan komponen dan arti yang melekat, seolah-olah menjadi orang lain tanpa meniadakan kondisi seandainya. Ahli klinis yang lain mengatakan bahwa definisi empati melibatkan efek kebersamaan, termasuk menempatkan diri pada posisi dan perbedaan yang jelas antara diri dengan orang lain. Beberapa psikolog sosial menggunakan empati untuk mengidentifikasi proses kognitif inferensial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan empati adalah kemampuan kognitif untuk memahami kondisi mental dan emosional seseorang. Menurut Rogers, empati konselor sebagai salah satu faktor kunci yang membantu konseli untuk memecahkan masalah personalnya. Ketika seseorang berempati kepada orang lain, maka akan meletakkan dirinya in their shoes, melihat dunia dari mata mereka, membayangkan bagaimana bila menjadi mereka dan berusaha merasakan apa yang mereka rasakan.
Jika konseli merasa dimengerti, maka mereka akan lebih mudah membuka diri untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Konseli yang membagi pengalamannya secara mendalam memungkinkan untuk menilai kapan dan di mana mereka membutuhkan dukungan dan potensi kesulitan yang membutuhkan fokus untuk rencana perubahan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Terima kasih. Baik, saya Hafsawandari ingin melanjutkan paparan dari teman saya. Yang saya akan memaparkan ialah B. Pemahaman perspektif subjektif, internal frame of reference. Dalam dunia konseling, pada dasarnya seorang konselor bekerja atas dasar dan melalui proses empati pada proses konseling. Kenapa konselor harus bersikap empati kepada konseling? Agar konseling merasa nyaman dalam bercerita kepada konselor. Baik konselor maupun konseli dibawa keluar dari dalam dirinya dan bergabung dalam kesatuan psikis yang sama. Emosi dan keinginan keduanya menjadi bagian dari kesatuan psikis yang baru. Sebagai konsekuensinya, masalah-masalah konseli akan ditimpakan kepada seorang manusia baru, dan dalam hal ini konselor menanggung setengahnya. Stabilitas psikologis dan kejelasan pikiran, keberanian, dan kekuatan keinginan yang dimiliki konselor akan menyusup dalam diri sendiri dan memberikan bantuan yang besar dalam perjuangan kepribadian. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya Hela Septimaesari akan melanjutkan paparan dari Hafsah Wulandari. Hendaknya dipahami bahwa empati bagi konselor tidak lantas berarti mengidentifikasi pengalaman dirinya dengan konseli. Identifikasi dangkal yang dimaksud terjadi ketika konselor memberikan komentar seperti, "Ya, itu juga terjadi pada saya ketika seperti ini pada usia sekian." Dalam konseling yang benar, tidak ada tempat bagi kenangan nostalgia konselor. Semua kenangan nostalgia konselor itu berasal dari egosentrisme, dan empati merupakan lawan dari egosentrisme. Pengalaman konselor yang telah lalu tidak muncul dalam konseling seperti itu. Jika konselor berkata atau berpikir bahwa saya pernah mengalami masalah serupa dan saya memproyeksikan diri saya ke dalam situasi tersebut yang mana akan berakibat buruk. Dalam situasi konseling, lebih baik konselor meluapkan bahwa ia pernah mengalami saat serupa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Tarafi akan memberikan paparan dari Hela Septimaesari mengenai fungsi konselor. Fungsi konselor adalah untuk menyerahkan dirinya menjadi hampir tabula rasa, atau menyerah pada situasi empatik yang terbentuk dalam konseling. Dalam hal ini, konselor juga mempunyai sifat hangat kepada klien, di mana dalam hal ini sikap hangat seorang konselor kepada klien, sifat hangat itu adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Konseli yang datang meminta bantuan konselor pada umumnya kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah, memberikan perhatian dan kasih sayang. Melalui konseling, klien ingin mendapatkan rasa hangat tersebut dan melakukan sharing dengan konselor. Apabila hal tersebut diperoleh, maka klien dapat mengalami perasaan nyaman. Tidak hanya itu, seorang konselor harus ramah, punya perhatian, dan memberikan kasih sayang kepada klien yang sedang mempunyai masalah, sehingga klien merasa nyaman dan diperhatikan dalam proses konseling oleh konselor. Dan dengan begitu klien akan membuka dirinya, sehingga pada yang diceritakan sesuai dengan apa yang dihadapi klien. Dan selanjutnya, hangat yang dimaksud di sini adalah resonansi psikologis yang dapat memberikan kepuasan dua belah pihak. Kehangatan ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam berhubungan dengan orang lain. Kehangatan dibentuk dalam suatu interaksi, dan ini akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Dan untuk menciptakan kehangatan, diperlukan adanya hubungan akrab dan sebaliknya. Kata kehangatan mungkin dapat disamakan dengan kata kepedulian.
Dan kehangatan adalah keramahan tamahan dan kepedulian yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah dan raut muka, nada suara, bahasa tubuh atau sikap badan, kontak fisik pada nada suara bahasa tubuh tersebut. Kehangatan selalu mengungkapkan saya peduli denganmu dan saya tahu apa yang kamu rasakan. Dan bahasa tubuh seorang konselor ketika menghadapi suatu empati adalah dengan bisa saja dengan bahasa tubuh melalui condong ke depan mengarah ke klien. Itu akan membuat klien merasa dihargai, dihormati, dan dianggap. Sekian pemaparan dari saya, Foto Raffi. Terima kasih. Yang akan dipaparkan oleh Sartika Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu C. Kepedulian. Kepedulian bahkan dapat mengantarkan kita ke dalam era kehidupan baru yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang. Bayangkan kepedulian kita sebagai setetes air. Itu mungkin tidak berarti, tetapi bila tetes-tetes air dalam jumlah tak terbatas itu digabungkan, bukan tak mungkin tetes-tetes air itu menjelma menjadi samudra luas. Sebab kepedulian kita sekecil apapun, jika kita dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, dapat menciptakan persamaan yang sangat besar di kemudian hari. Sebelum mengharapkan orang lain untuk bersikap lebih peduli, terlebih dahulu kembangkanlah kepedulian itu di dalam diri kita sendiri. Kepedulian akan semakin subur jika kita selalu menanamkan di dalam pikiran bahwa kita akan senang melakukan tindakan-tindakan, senang melakukan kepedulian terhadap lingkungan maupun permasalahan orang lain. Yang D. Personal distress atau distress pribadi. Distress pribadi merupakan permusuhan berfokus pada diri sendiri, reaksi emosional, misalnya kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, untuk menangkap atau pemahaman dari keadaan emosi orang lain atau kondisi. Keadaan efektif negatif sering terjadi sebagai akibat dari penularan emosi ketika ada kebingungan antara diri dan lainnya. Tidak seperti empati, distress pribadi tidak harus kongruen dengan negara lain dan sering menyebabkan reaksi berorientasi pada diri sendiri, egoistik. Untuk mengurangi itu dengan menarik diri dari stres misalnya, sehingga mengurangi kemungkinan perilaku prososial maksud saya. Baik, cukup pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.